untuk bertujuan penjelasan dari proyek kita. Itu. Dan juga README ini bertujuan untuk penjelasan untuk orang yang mau mengklon atau mengcopy repo kita. Untuk kalau saya bikin repo, ngeklon repo ini ngapain dulu ya? Contoh, kita bisa kalau bikin kayak pakai Laravel, dia harus download Laravel dulu kan. Nah, bisa kita bikin di README ini. Kalian harus download Laravel dulu gitu, contohnya. Nah, ini untuk seputar README. Nah, di sini kalian bisa lihat di Insight, kemudian di bagian network. Nah, di sini penjelasannya itu tentang perubahan-perubahannya, beberapa kali commit gitu. Titik ini menjelaskan commitnya. Misal ini kan ada 2 titik ya. Nah, ini untuk initial commit, pembuatan repo kita. Nah, yang kedua, commit. Nah, di sini kan udah dijelasin nih. Nah, di repo kita udah ada penambahan readme gitu. Dia dijelasin di penambahan readme. Itu untuk seputar eh, cara melihat berdasarkan grafik. Nah, sekarang kita mau bikin ini nih. Mau bikin file dulu. Kita bikin add file. Nah, di sini kita bisa upload file ataupun dengan membuat file. Contoh, kita bikin create new file dulu. Bisa. Bisa. Izin bang, mic-nya mati bang. Nah, sorry ya. Nah, ini untuk jenis file yang bakal kita bikin itu ada file txt. Nah, kalian juga harus tahu nih tentang jenis-jenis file yang ada. Contohnya ada yang PDF, ada yang Word, ada yang ODS, ada yang OBJ.
ada yang blend. Nah, ini untuk TXT. Contohnya itu kalau membuat file TXT itu kalian bisa bikin di Notepad aja, kayak CMD Notepad gitu, terus langsung bikin teks di sana. Ini itu jenis filenya TXT. Nah, di sini kalian bisa bikin file terserah. Contohnya spkder apalagi nih yang pertama. Name tag gitu. Terus apa lagi? Buka. Juga apa? Slayer. Nah, mungkin segini dulu ya. Nah, setelah kalian bikin kayak gini, terus commit save lagi. Kita simpan lagi perubahannya. Oh ya, ini create spkder txt gitu. Jelas. Terus, nah, di sini udah nambah nih eh filenya. Tadi kan readme doang ya. Nah, sekarang ada file spkder.txt. Nah, di sini kalian bisa lihat isi filenya lagi. Nah, isi filenya kayak gini. Nah, sekarang coba kita lihat di grafik lagi, biar lebih jelas. Di insight, terus di network. Nah, sekarang titiknya ada 3. Nah, di sini kalian bisa lihat di titik 2 kan ada, nah di titik 2 kan tadi ada apa ya? Ada penambahan readme ya. Nah, di titik 3 ada create spec header. Nah, kalian bisa lihat kayak di commit tadi ngapain sih gitu. Nah, kalian bisa klik titiknya. Contoh ini. Nah, dia langsung ngarahin ke sini. Tadi kita nambahin materi GitHub yang bagian ini, terus materi kader tentang GitHub dan head lain-lain. Nah, di sini ada tentang penjelasan dari filenya. Ada yang berwarna merah, itu artinya dia tuh menghapus, menghapus dari filenya di dalam file. Terus ada yang plus, itu penambahan, gitu. Nah, ini untuk kita membuat spek kadar tadi. Di sini kan masih ada plus-plus ya, karena kita masih membuat, belum ada perubahan, ya kan? Nah, terus coba kita kembali ke code lagi. Nah, sekarang coba kita masuk ke spek kader yang tadi. Nah, sekarang coba kita edit, kita hapus yang bagian layar nih. Bang, gua nggak mau kader pakai layar bang, gitu. Nah, terus kita commit change lagi. Kita sudah kita hapus, terus kita commit change, penghapusan gitu. Nah, untuk penjelasan yang bagian ini untuk deskripsi tambahannya. Kalau ini kan untuk cuman kayak apa untuk tema besarnya lah, ngapain aja. Nah, ini untuk deskripsinya. Nah, untuk bagian ini itu bakal kita bahas selanjutnya ini. Di sini jelasin branch. Branch itu kayak cabang dari yang bakal kita buat nanti. Di sini kita bikin di main branch dulu. Terus commit change. Terus coba kita lihat lagi nih di bagian network.
Nah, sekarang udah 4 titik. Nah, di sini untuk penjelasan juga untuk penghapusan, kita lihat, kita klik. Nah, di sini dijelasin kalau yang dia itu putih sama sekali nggak ada tambahan, itu artinya kita nggak ngubah, kita nggak ada ngubah pada bagian itu. Terus untuk yang eh, tanda minus itu untuk penghapusan seperti tadi. Nah, itu untuk penjelasan dari komit yang tadi. Nah, itu untuk seputar create dari file di repository. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang ketinggalan? Banyak ya? Yes. Oh, tadi kayak di ini ya? Ya. Kayak gini tadi. Dia kalau tadi kalau datanya berkepala. Oh, kalau kita klik, dia datanya balik nggak? Oh, enggak. Dia masih tetap di yang terbaru, cuman itu melihat penjelasan tentang komit kita. Gimana? Nah, coba kita lihat di network di bagian kode. Terus coba kita lihat di spek header. Nah, flare-nya hilang kan? Nah, terus kembali lagi ke code. Gimana? Ada lagi nggak pertanyaannya? Yang di mid? Nah, itu untuk seputar pembuatan create CRUD dari sebuah file di repository. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang lebih advance nih, tentang penggabungan dari front end sama back end-nya, kayak gimana gitu. Nah, sekarang kita masuk ke brace. Coba ada di sini yang di brace, kan? Aduh. Kemudian, kemudian kita bikin new brace. Namanya contoh, sebenarnya untuk default di development biasanya dia tuh kayak misalnya dari divisi front end nih, dia tuh biasanya FE nama gitu, front end alim gitu. Contoh ini untuk default biasa untuk development. Nah, kalau back end ntar awalnya BE gitu. Nah, ini untuk sekarang kita bikin cabang dulu, cabang satu gitu. Nah, di sini ada penjelasan tentang source main. Nah, source main itu artinya dia mengambil file dari eh, cabang main yang utama gitu. Terus kita create new branch. Nah, di sini udah ada tambahan kan, kayak ada yang default. Default itu kan main. Nah, terus ada yang new branch, tambahan dari branch kita. Nah, sekarang kita kembali ke code karena branch kita udah dibikin. Nah, di sini kan kita main di branch main ya. Di sini penjelasannya ada di branch main.
Nah, sekarang kita ganti di cabang. Kita tekan. Nah, wah, tadi kan kita di cabang nggak ada ngapa-ngapain ya. Kok ada readme.md sama specadar.txt gitu. Nah, itu terjadi karena kita ngambil source tadi, ngambil source dari main gitu. Nah, sekarang coba kita ubah dari di file specadar.txt. Nah, terus kita edit filenya yang ada di branch cabang ini, terus tambahin lagi. Bang, Slayer butuh bang, biar sebagai identitas kita gitu. Nah, terus kita commit change lagi, terus penambahan Slayer gitu. Oh, ketinggalan ya? Wah ya, dari mana tadi ketinggalannya? Oh, sebentar. Kita cancel change dulu ya. Nah, di situ kita bikin di branch, tekan, terus kita bikin di no branch. Terus di bagian ini kita bikin cabang satu seperti tadi. Ini untuk pembuatan branch tadi ya, buat yang ketinggalan. Gimana? Gimana? Udah pada nyampe sini belum? Ada yang tinggal lagi nggak? Wah, di situ nomor masuk tadi. Ya, nomor balik ya. Gimana? Udah pada nyampe di pembuatan branch nggak? Udah. Nah, sekarang kita kembali ke code lagi kalau sudah pembuatan branch-nya tadi. Setelah itu kita kan tadi di main.
kita masuk ke cabang 1 yang tadi. Kemudian kita buka spek kader.txt. Terus kita edit filenya. Kita bikin penambahan slayer nih. Nomor 3. Terus kita commit change. Nah, di sini ada kan penjelasannya, coba lihat. Commit directly to the cabang 1 branch. Tadi kan the main ya, di to the main branch. Nah, karena kita sekarang berada di cabang 1 branch-nya, dia langsung masuk ke cabang 1, nggak di main lagi. Terus kita commit change. Nah, setelah kita save, kita commit. Nah, di sini coba kita lihat di cabang 1 kan tadi udah kita ubah ya spek kadarnya tambah flyer. Nah, sekarang coba kita ganti di mains lagi. Nah, di main coba kita lihat spek kadar.txt. Nah, nggak ada perubahan gitu. Nah, ini fungsinya buat nggak ada perbedaan dari front, perbedaan buat apa ya? Nggak ada kekeliruan dari pembuatan develop kalau berbeda kepala gitu. Nah, contohnya nih, dia tadi bikin di contoh aja di front end, dia penambahan di file homepage gitu, di beranda. Nah, tapi di mainnya masih belum berubah. Nah, sekarang coba kita ke code lagi. Nah, di sini dijelasin cabang 1 had a pushes 1 minute ago. Tadi 1 menit lagi tadi dia nge-push gitu. Nah, di sini kita bisa compare and pull request PR. Nah, kita compare coba. Ini ada tadi asalnya penambahan slayer. Nah, di sini itu dijelasin about to merge di bagian ini. Ini artinya penambahan yang dari front end tadi nggak ada nggak ada perbedaan yang bisa mempengaruhi dimensi gitu, kayak perbedaan codingan lah penambahannya. Nah, berarti penggabungannya itu berhasil, bisa sukses dengan langsung gitu, otomatis. Sekarang coba kita create pull request. Nah, di sini dia lagi ngecek otomatis merge-nya. Nah, dia udah bisa karena otomatis tadi bisa. Sekarang mau merge pull request. Sekarang kita gabungkan. Konfirmasi. Nah, setelah kita merge, nah di sini udah digabungkan. Terus kita kembali ke code. Nah, sekarang coba kita lihat lagi di spek kadernya. Nah, udah ada kan? Kayak di bagian yang mana ditambahin di cabang 1 tadi, bisa juga di main. Tapi dengan check-in. Kita bisa lihat ceknya. Wah, ini penambahan dari cabang 1 bagus nih, bisa nih. Nah, jadi bisa kita langsung pull. Tapi kalau kita lihat, codingan yang dibikin kayak sulit gitu atau berbeda atau nggak berhasil atau error. Nah, kita bisa nggak terima pull request-nya. Terus kalau error atau perbedaan variabel itu biasanya kita kalau mau mau menggabungkan, kita harus
meng- memperbaiki codingannya dulu dengan variabel yang sama dari codingan di mains gitu. Nanti mungkin bakal kita eh, bikin situasinya kayak nggak langsung merge otomatis gitu ya. Nah, ini untuk penambahan dari brains. Untuk cara UD-nya sama seperti tadi, cuman berbeda di cabang aja. Nah, untuk pembuatan cabang sama cara UD tadi persis kayak gitu aja. Kalau di main kayak gitu, terus di cabang juga kayak gitu cara UD-nya. Sama kayak di main juga, nggak ada beda. Cuman setiap kalian mau commit, dia harus di main harus disetujui dulu. Jadi nggak bisa semena-mena untuk menggabungkan dari cabangnya. Ya, itu untuk brains. Nah, sekarang kita brains advance-nya lagi. Seperti tadi yang merge, merge yang nggak langsung itu. Harus kita perbaiki dulu. Sekarang coba kita bikin brains baru, cabang 2. Nah, semisal nih, dari divisi kan ada tuh yang kepala divisi front end, ada yang kepala divisi back end. Nah, contohnya misalnya cabang satu itu kepala divisi front end gitu. Nah, kita bisa ngambil dari cabang satu. Semisal cabang satu ini kepala divisi front end, kita staffnya gitu. Terus kalau mau di back end juga kayak gitu. Dia ngambil dari per kepalanya. Tapi coba kita bikin di dulu karena sama ya. Tadi cabang satu sama di udah disamain di pull request. Terus kita create new branch. Setelah kita create, eh, nah sekarang branch-nya ada 3, cabang 2, cabang satu. Di sini juga ada cabang satu, cabang 2-nya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu nih dari grafik tadi kita udah ngapain aja. Di insight lagi, terus kita buka network. Nah, di sini ada kan dijelasin cabang satu. Nah, cabang satu ngapain aja nih? Dia tadi ada penambahan flyer. Nah, karena kita commit dengan pull request, dia masuk lagi nih ke main, merge pull request dari cabang satu. Nah, di sini pokoknya kita bisa ngelihat di tim kita ngapain aja. Misalnya staff front end nih, front staff FE Alim, ngapain aja dia. Di situ kita bisa lihat dia ngapain aja. Terus kita kembali ke code. Nah, kita coba main di cabang satu lagi. Terus kita buka spek kadarnya. Aduh, jaringan deh.
ya tadi ada kendala jaringan. Terus sekarang kita balik lagi ke cabang satu nih. Kita masuk ke cabang satu, terus kita masuk ke spekadar.txt lagi. Hmm. Nah, di sini kita mau nambahin, bentar. Nah, kita edit dulu di bagian pensil sebelah kanan. Nah, kita mau nambahin speknya lagi nih. Semisal apa? Tumblr. Tumblr. Terus alat tulis. Semisal nih, kita mau ngubah di bagian ini. Tiganya di apa ya? Buah-buahan. Ada nggak spek buah-buahan? Oke. Terus 4, ini jadinya 5, ini jadinya 6. Coba gitu dulu. Oke. Hmm. Nah, gimana pada udah kayak gini semua? Udah. Nah, terus sekarang kita lakukan commit. Kita simpan lagi perubahannya, penambahan spek kader terbaru. Bentar. Terus kita commit lagi di cabang satu. Oh iya, teman-teman semua, kalau mau bikin brand itu harus dari ini ya, dari code tadi kan ada tuh yang di code ada brand gitu. Brand bikin bikin new brand. Nah, teman-teman juga bisa bikin juga dari ini create new brand. Langsung di sini. Kadang-kadang ada tuh yang developer udah up filenya, cuman dia lupa bikin bikin baru. Nah, setelah dia hafalnya baru dia ingat kalau belum bikin brand gitu. Nah, dia bisa bikin brand setelah dia mau commit. Harus dari awal lagi. Betul. Terus sekarang commit change. Kita kembali ke code. Kita lihat kadarnya. Ini seperti yang kita ubah tadi. Sekarang coba kita lihat lagi ini main. Ya, masih space dulu ya. Nah, sekarang itu kita main di cabang dua lagi, cabang dua baru. Coba kita main di Spekadar dan JXT kita buka. Sekarang kita edit lagi di Spekadar yang lain. Teman-teman maunya Spekadar pakainya kaos gitu, contoh. Bentar ya. Halo. Nah, contoh kita pakai kaos. Terus 5-nya di ini. Pakai apa ya? Enaknya Spekadar. Kopi. Hah? Kopi. Oh iya, kopi. Terus kita bikin di awal nih. Kita bikin di awal. Yang satunya apa ya? Hmm, apa enaknya ya?
Spek kader. Bantal nggak? Bantal. Boleh. Oke, sekarang kita ubah 2, ini 3, 4, 5, 6. Coba ubah dulu kayak gini. Sabar. Kita bikin tambah, jangan bukan dulu. Bukate. Dibukanya. Nah, sini. Udah pada kayak gini semua belum? Udah. Teman-teman teman-teman yang di Meet gimana? Ya, Bang. Sudah bang. Oke, abang anggap kayak gini aja ya. Terus kita commit change. Terus kita bikin penambahan spek kader final nih. Tadi kan ada yang terbaru. Sekarang yang final gitu. Untuk berbeda orang. Terus kita commit change. Nah, terus kita kembali ke code. Nah, gimana tuh? Di main tadi kan masih ada 3 ya? Aduh. Eh, Di pertandingan ini bang, awal saya mau Jensan, tanggal 7 dari nomor 2, ini bang, mengikuti lomba basket di Genteng yang 10. Oke, boleh. Duluan bang. Oh, boleh. Wah, sehari mas. Semangatin ya teman-temannya ini ya. Izin bang. Permisi bang, izin bang. Halo bang, permisi bang, izin bang. Gimana Rian? Gimana? Sorry. Izin bang. Sudah kosong ya. Baru lagi. Izin untuk meninggalkan Meet bang. CBT bang. Ya.
Sabar nggak kedengeran Rian. Coba di ini diketik. Baik bang. Oh, mau basket ya? Wih, boleh. Aman. Terus semangat ya buat Rian ya dan teman-teman yang lagi lomba basket. Baik bang, terima kasih Semoga bang. dapat hasil yang diinginkan lah. Baik bang, terima kasih bang. Izin live bang. Nah, tadi kan kita udah melakukan merge pull request. Udah nge-pull request, udah di merge tadi. Sekarang kita di merge lagi nih yang kita gabungkan. Setelah kita gabungkan, kita konfirmasi dulu lagi. Nah, sekarang udah di merge. Ini jadi apa? Nah, dia ini kan mengikuti yang di cabang 2 ya tadi ya. Nah, karena yang kita nge-pull request yang di cabang 2. Sekarang coba kita nge-pull request di cabang 1. Nah, coba ini. Satu dia. Terus ini dulu. Nah, coba sekarang kita buka di code. Sabar. Nge-pull dia. Sabar ya.
Sorry ya tadi ke kamar mandi bentar. Bentar, kita coba lihat di cabang satu ya. Oh, dia nggak ubah ya. Bentar. Hmm. Yuk, gimana? Oh, boleh. Ya. Yuk. Boleh ya? Lagi problem solving nih. Coba kita harus cek dulu. Nah, di sini kan udah ada ini kan pull request dari cabang satu. Tadi teman-teman kan nggak ada ngeliatin yang kayak pull request dari sini ya. Di bagian ini nggak ada pull request kayak yang di cabang 2. Tapi teman-teman bisa lihat di pull requestnya. Kalau masih nggak ada, langsung bikin terbaru. Semisal dari staff front end-nya bikin, gue udah commit gitu. Nah, dia nggak muncul di ini, gue nggak muncul di ini, terus langsung bikin di pull request aja, bikin baru gitu. Kayak gini, yang di cabang satu, kan di cabang satu nih, misalnya staff front end-nya kayak gini. Nah, jadi kan udah bikin innya, terus muncul bagian ini. Nah, di sini this brand has conflict. Tadi kan langsung otomatis emas ya dia. Nah, di sini this brand has conflicts. Berarti ada yang saling bertabrakan codingannya. Berarti kita nggak bisa langsung
menggabungkan secara otomatis. Kita harus resolve dulu. Kita perbaiki dulu konfliknya apa gitu. Di sini kita pencet resolving, bow. Nah, di sini kelihatan kan cabang 1 sama main. Nah, di sini terlihat banyak sekali perbedaan dari ini, dari name tag, bukang, alat tulis, terserah bank gitu. Nah, di sini kita lihat di cabang satu sampai ke yang sama dengan nih, ke pembatas. Itu biasanya perbedaan terletak di situ. Nah, sekarang coba kita hapus. Nah, setelah kita hapus, kita resolve. Nah, dia sudah, bentar, coba layar ya. Ini coba 7. Ini untuk penambahan lagi. Terus kita langsung ke commit merge. Nah, sekarang dia langsung otomatis bisa. Tadi kan ada konflik ya. Setelah kita perbaiki, dia langsung bisa nih. This brand has no conflict. Berarti nggak ada lagi tabrakannya, nggak ada kendala lagi. Sekarang langsung kita merge pull request. Confirm lagi. Nah, sukses. Sekarang kita kembali ke code. Terus kita lihat speckader.txt. Nah, ini setelah kita ada tambahan. Gitu. Nah, di situ untuk penjelasan tentang branch-nya. Di branch itu kan berbeda kepala ya. Nah, biasanya dalam perbedaan kepala itu adalah kendalaan logika di dalamnya. Bahkan ada yang nama variabelnya yang beda. Yang di sini ada yang nilai, yang di sini ada poin, yang di sini ada rumah, yang di sini ada home. Kan berbeda ya. Tapi tujuannya sama, cuman penamanya beda. Nah, di dalam codingan itu kan dalam nama variabel itu harus sama ya. Nggak boleh ada perbedaan. Kalau nggak terhubung. Nah, disitulah kita bisa memperbaikinya dengan konflik.